Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Ini kan ada HP di mimbar mungkin. Di silent dulu. Baik, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, yaitu pada hadis nomor 2744. Dan ini kita masih membahas tentang adab-adab bersin. Jadi Islam itu agama yang syamil. Syamil itu yang komplit, Pak. Segala sesuatu dibahas. Permasalahan ibadah dibahas, permasalahan muamalah maliyah dibahas, permasalahan keluarga, nikah dibahas, permasalahan kriminal dibahas, jihad dibahas, adab sehari-hari juga dibahas. Nah, sekarang kita membahas tentang adab-adab bersin, hadis 2744 dari Umar bin Ishaq bin Abi Talhah, dari ibunya, dari bapaknya. Dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushammatu, didoakan al-atis, orang yang bersin itu, thalathan, sampai 3 kali. Sampai di sini hadisnya sahih. Kemudian ada tambahan yang dhaif, yaitu fa in zada, kalau lebih dari 3 kali, fa in syi'ta, maka jika Anda mau, fashammithu, silahkan didoakan, wa in syi'ta, dan jika Anda mau, fala, maka tidak usah didoakan juga boleh. Tapi hadis ini gharib, yaitu maksudnya dhaif, karena sanadnya adalah majhul, yaitu ada keterbalikan di dalam sanadnya, atau ada perselisihan di dalam sanadnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi maksudnya kalau ada orang bersin, itu disunahkan dia mengucapkan tahmid. Dan orang yang sudah mengucapkan tahmid, maka hendaklah didoakan. Itulah yang disebut sebagai yushammat. Doanya apa? Yarhamukallah. Tapi ini khusus bagi muslim. Seandainya yang bersin tadi orang kafir, meskipun dia mengucapkan alhamdulillah, itu tidak berhak didoakan yarhamukallah, tapi didoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah beri hidayah dan semoga Allah perbaiki kondisi kamu dari kafir menjadi muslim. Ini diperbaiki kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini membahas berapa kali kita mendoakan orang bersin yang tahmid. Ternyata oleh Nabi dibatasi sampai thalathan, 3 kali. Ini hadisnya dhaif tetapi maknanya sahih, karena pada hadis sebelumnya yang sudah kita bahas kemarin di tempat yang lain, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada waktu yang ketiga kalinya orang bersin, beliau mengatakan anta masqum, Anda sedang flu. Jadi bersin pertama alhamdulillah yarhamukallah, bersin kedua alhamdulillah yarhamukallah, bersin ketiga alhamdulillah yarhamukallah, atau dibalas dengan ucapan anta masqum, Anda sedang flu. Nah, berarti kalau sudah 3 kali, maka sudah tidak dibalas lagi atau sudah tidak didoakan yarhamukallah lagi. Adapun kalimat ini, ya, kalau lebih dari 3 maka bebas, mau didoakan boleh, mau tidak juga boleh. Nah, ini tambahannya ini tidak sahih karena belum kita temukan hadis yang semakna dengannya. Dan ketika Nabi bersabda Anda sedang flu, ini mengandung 2 isyarat, Pak. Isyarat pertama, bahwa maksudnya Anda sedang flu, maka hendaklah segera berobat. Jadi kalau sakit itu jangan dibiarkan sampai akhirnya sakitnya menjadi bertambah-tambah. Nah, begitu muncul sakit langsung diatasi. Karena ketika sakit masih muncul awal-awal, itu pengatasannya lebih mudah daripada menunggu sampai dahsyat. Pengatasannya malah jadi apa? Lebih susah. Kemudian yang kedua, kata-kata Anda flu itu mengandung isyarat juga bahwa Anda harus berhati-hati, jangan sampai mengganggu orang lain. Gara-gara kita flu kemudian kita wahing saenake dhewe, akhirnya mengenai orang lain. Nah, kalau kena orang lain nanti jadi ketularan. Gitu ya, Dek ya.
Adik-adik bisa diam apa tidak? Kalau tidak bisa diam, di luar saja ya, supaya tidak mengganggu bapak-bapak yang sedang pengajian ya. Apa? Oh ya, gambarnya kok bisa terpotong begini, bagaimana ini? Saya nggak paham. Jadi perlu digerak-gerakkan gitu. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang khafdis saut, merendahkan suara, wa takhmiril wajah, dan menutupi wajah indal utas, pada saat bersin. Nah, jadi ternyata ketika bersin itu ada 3 sunnah, Pak. Sunnah pertama mengucapkan alhamdulillah, sunnah yang kedua suaranya direndahkan, sunnah yang ketiga ini jarang dilakukan orang, nutupi wajah. Nah, sebagian kan bersin terbuka wajahnya. Saya pernah mengalami ketika di pesantren, teman saya bersin tanpa dia tutup wajahnya, ternyata ingusnya terbang, Pak. Dia makan di pojok sana, saya makan di pojok sana. Dia ingusnya terbang sampai kena tangan saya. Pirang meter nih, Pak. Jauh sekali. Nah, itu gara-gara tidak menerapkan sunnah ini. Tapi saya diam saja, tidak bilang kepada orangnya supaya nggak malu. Bahkan sampai hari ini orangnya nggak tahu sama sekali. Saya cerita ini, orangnya mendengarkan pun dia tidak akan sadar bahwa dia melakukan. Nah, tapi ini sebagai pelajaran ya, bahwa jangan sampai kita mengganggu orang gara-gara kita meninggalkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2745 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana adalah idza atas, apabila bersin, melakukan 2 hal. Yang pertama, ghatta wajhahu, menutupi wajahnya. Nah, nutupi dengan apa? Pilih salah satu. Biyadihi, dengan telapak tangannya, au bithawbihi, atau dengan bajunya. Telapak tangan langsung begini. Kalau kain ya berarti kalau saya pakai sorban atau pakai apa? Selendang, nah, ditutupkan begitu. Wa ghadda, ini yang kedua, dan beliau merendahkan biha, dengannya, sautahu, akan suaranya. Nah, jadi merendahkan suara ketika bersin itu adalah disunnahkan. Ada satu riwayat, Pak, tetapi dhaif, tapi isinya bagus. Ada seseorang bersin di hadapan Ibnu Umar, dia mengucapkan ashab. Ashab itu bersinnya orang Arab, Pak. Kalau orang Jawa ya hajing atau apapun yang sekitar itu. Nah, maka Ibnu Umar mengatakan ashab itu, hajing itu adalah nama setan, ditaruh oleh iblis antara bersin dengan tahmid supaya dia disebut namanya. Nah, maka jangan nyebut hajing atau tahu ataupun yang lainnya pada saat bersin. Sunnahnya itu direndahkan suaranya, sebisa mungkin tidak keluar suaranya. Bagaimana caranya? Terserah panjenengan yang lebih paham bagaimana merendahkan suara masing-masing. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwasanya setan itu sangat senang kalau suara bersin dikeraskan. Nah, mari kita lihat hadisnya. Tapi memang hadisnya apa? Dhaif. Idza tajassa'a ahadukum, kalau seseorang sendawa atau atasa atau bersin, maka jangan mengeraskan suara, karena setan itu senang bahwasanya yarfa'a bihi as-sauta, seseorang itu mengeraskan suara dengan bersin dan sendawa. Ini hadis dhaif karena diriwayatkan Abu Daud dalam Marasil, hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Tapi maknanya sahih bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk mengeraskan suara karena itu menyelisih sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau bersin saja direndahkan suaranya, Pak, semestinya Pak ya, yang lebih dahsyat daripada bersin yaitu direndahkan juga suaranya. Yaitu apa yang lebih dahsyat dari bersin? Kentut nih. Jadi jangan berat nih. Apalagi tetangga dengan tetangga tembak-tembakan nih. Kono brot kene ya brot. Nah, itu gak sopan kayak begitu nih. Apalagi kos-kosan, nah, dekat-dekat antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Yang sendawa saja direndahkan suaranya, demikian juga bersin, bagaimana lagi yang lebih dahsyat daripada itu. Nah, ini sekedar pendapat saya, nggih, cocok napa mboten terserah. Memang berbeda antara suara atas dengan suara bawah, tapi kalau teori saya begitu ya, atas saja yang biasa direndahkan, apalagi yang bawah.
Berikutnya babu majaa, bab tentang innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul utas, menyukai bersin, wa yakrahut tatha'ub, dan membenci menguap. 2746 dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-utasu, bersin itu minallahi, dari Allah, maksudnya Allah senang. Wa tatha'ub minasyaitan, sementara menguap itu dari setan, maksudnya setan senang. Fa idza tatha'aba, maka apabila menguap ahadukum, salah satu kalian, maka sunnahnya adalah satu, falyadha' yadahu ala fih, hendaklah dia taruh tangannya pada telapak tangannya pada mulutnya. Nah, ini sunnah yang pertama Pak, ketika apa? Menguap. Jadi jangan dibuka mulutnya seperti ini kecuali sudah ditutupi dengan telapak tangan kita. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup itu setannya akan masuk, ya. Dalam hadis ini nggak disebutkan, tapi disebutkan dalam hadis yang lain. Wa idza qala, dan apabila seseorang yang menguap itu mengucapkan bersuara gitu, wah wah, fa inna syaitan, maka sesungguhnya setan itu yadhaku, tertawa, min jaufihi, dari dalamnya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu yuhibbu, menyukai al-utas, bersin, wa yakrahu, dan membenci at-tatha'ub, menguap. Fa idza qala rajul kalau seseorang itu bersuara ketika bersinnya, idza tatha'aba, ketika apa? Menguapnya, fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan itu yadhaku fi jaufihi, tertawa pada tengahnya. Ini kok terulang deh. Ini tadi saya cari lagi di kitab aslinya, apakah memang seperti ini terulang, ya. Bisa saja terulang Mbak, karena memang diucapkan oleh Nabi 2 kali untuk menegaskan lagi. Nah, maka ringkasnya berarti ketika kita sedang menguap itu sunnahnya ada 2. Sunnah pertama menutup mulut, tujuannya supaya setan tidak masuk. Sunnah yang kedua, jangan mengeluarkan suara karena setan menertawakan kita. Jadi kalau dibuka maka setannya masuk, kalau bersuara maka setannya tertawa. Ini 2 sunnah yang harus kita lakukan pada saat kita menguap. Kemudian muncul pertanyaan, Allah suka bersin sementara tidak suka menguap, padahal dua-duanya kan yang menciptakan Allah. Apakah menguap itu kita kehendaki? Tidak. Begitu makan mata kita ngantuk, otomatis sudah menguap. Begitu kita terasa geli pada bagian hidung, nanti akan keluar bersin. Nah, ini gimana kok bisa dua-duanya diciptakan oleh Allah tapi satunya disukai, satunya tidak disukai? Nah, itu dijawab oleh para ulama. Yang dimaksud di sini adalah sebab-sebabnya, Pak. Yaitu sebabnya orang bersin itu karena dia giat, sementara sebabnya orang menguap itu karena dia malas-malas nih. Turu, malas-malas nih. Nah, itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menguapnya sendiri yang dibenci oleh Allah, tapi sebabnya atau apa yang menyertai dengannya. Maka malas itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah suka orang yang beramal, ya, baik beramal untuk agamanya atau beramal untuk dunianya. Semuanya ada nilainya di hadapan Allah kalau niatnya bagus, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya 2747 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul utas, menyukai bersin, wa yakrahut tatha'ub, dan membenci menguap. Fa idza atasa, maka jika bersin ahadukum, salah satu kalian, faqala, lalu mengucapkan alhamdulillah, fahaqqun, maka harus ala kulli man sami'ah, bagi siapapun yang mendengarnya, ayyaqula, untuk mengucapkan yarhamukallah. Perhatikan kata-kata kulli, Pak. Semua yang mendengar harus mengatakan yarhamukallah. Kulli itu artinya semua atau setiap. Nah, makanya muncul pendapat ulama mengatakan kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, semua yang mendengar harus mendoakan. Misalnya nih, pengajian begini, saya bersin alhamdulillah, maka bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mengucapkan yarhamukallah. Yang tidak mengucapkan berdosa. Ya, ini pendapat pertama, Pak. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang mengucapkan seandainya satu orang atau beberapa orang saja itu sudah menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Istilahnya adalah fardu kifayah. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada kalimat lafal hadisnya, kulli, setiap man sami'a. Jadi pendapat pertama lebih cocok sesuai dengan zahirnya.
zahirnya hadis. Tapi pendapat yang kedua ya masuk akal, karena salam pun juga hukumnya sama, Pak. Menjawab salam kan wajib, tapi ketika seorang khatib berkhutbah dan dia mengucapkan salam, sebagian sudah menjawab, itu yang lain-lain tidak menjawab tidak berdosa, karena cukup diwakili oleh orang-orang yang ada di majelis tersebut. Nah, kalau salam yang wajib dijawab adalah hukumnya seperti itu, maka berarti yarhamukallah pun juga sama, ya mirip dengan apa kondisi tersebut. Nah, sehingga ini masalah khilafiyah, tapi paling bagusnya kalau kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi, yaitu membaca yarhamukallah. Toh tidak ada beratnya membaca yarhamukallah ini. Kemudian di sini yang perlu diketahui bahwa tahmid ketika bersin itu ada 3 macam. Yang pertama adalah alhamdulillah, ini yang paling ringkas, hadisnya sahih yang kita baca ini. Yang kedua adalah alhamdulillahirabbil alamin, hadisnya juga sahih tapi sudah dibaca di majelis yang kemarin yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah alhamdulillahi ala kulli halin, dan ini termasuk sunnah Nabi yang jarang, Pak. Karena itu kalau panjenengan bersin, ingat-ingat 3 bacaan ini. Bersin pertama alhamdulillah, bersin kedua alhamdulillah rabbil alamin, bersin ketiga alhamdulillah ala kulli hal juga boleh, supaya ingat semuanya. Nah, maka apa? Itu cara mempraktikkan ilmu, diamalkan semuanya supaya kita teringat. Kemudian beliau bersabda, wa amma tasa'ub, adapun menguap, fa idza tasa'aba ahadukum, maka kalau seseorang itu menguap, falyaruddahu, ini sunnah yang pertama, hendaklah dia menolak menguap tadi mastata'a, semampu dia. Nah, kalau prakteknya guru saya atau sebagian guru saya itu ketika menguap itu mulutnya ditutup gini, Pak. Nah, sehingga tapi tutupnya nggak kenceng ya, sehingga anginnya itu keluar dari sela-sela bibirnya ini. Jadi beliau nggak buka gini. Tapi seandainya kita buka bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting ditutup tadi. Tapi lebih afdalnya yang ini, falyarudda, dia menolak ya. Jadi supaya tidak terbuka. Nah, gimana? Nah, ditutup mulutnya begitu. Tapi saya pernah praktek, Pak, ketika ngantuknya dahsyat, saya tutup begini, tambah dahsyat ngantuknya itu, Bang, ngopnya, Pak. Kalau dibuka begini, nah, yang penting apa? Kita tutupi dengan tangan, itu sebentar kemudian sudah langsung tidur. Kemudian yang kedua adalah wala yaqulanna, dan betul-betul jangan bersuara ha, fa innama dzalika, karena sesungguhnya suara tersebut minasyaitan, dari sebab setan, yadhaku minhu, setan akan menertawakan terhadapnya. Nah, jadi orang yang mempelajari sabda-sabda Nabi SAW dan mau mengamalkannya, pasti adabnya bagus. Bersin ada adabnya, menguap ada adabnya, tidak akan bersuara seperti ini. Nah, maka marilah kita terus pelajari sabda-sabda Nabi supaya perilaku kita sesuai dengan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya babu majaa, bab tentang an-utas, bahwasanya bersin fi sholati, kalau itu di dalam salat itu berarti minasyaitan, dari setan. Nah, kadang-kadang kita salat kemudian bersin, kita sendiri terganggu, teman-teman kita di sebelah juga terganggu, maka dikatakan dari setan. Tapi memang saya jujur, hadisnya cuma 1 dan hadisnya derajatnya dhaif, Pak. Kenapa dhaif? Karena ada rawi bernama Syarik Al-Qadhi, ini terkenal seorang perawi yang dhaif. Nah, di kitab saya pokoknya kalau dhaif dikasih tanda garis bawah ini supaya orang-orang tahu ini kedhaifannya. Dia meriwayatkan dari Adi, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-utas, 1 bersin, 2 an-nu'as, ngantuk, 3 tasa'ub, menguap, fi sholati, di dalam salat. Nah, 3-tiganya ini semuanya dari setan. Ngantuk di dalam salat dari setan, menguap di dalam salat dari setan, bersin pun kalau di dalam salat dari setan. Kenapa? Karena itu mengganggu tadi. Jadi segala sesuatu yang mengganggu ibadah dinisbatkan kepada setan. Jadi secara makna sebenarnya ini sesuai dengan dalil-dalil yang lain ya. Jadi penggangguan terhadap agama atau terhadap ibadah kita itu dinisbatkan kepada setan. Tapi ya saya jujur ini hadisnya derajatnya dhaif. Apalagi yang dari setan. Yang keempat, wal haidu, dan haid juga dari setan. Yang kelima, wal qai'u, dan muntah juga dari setan. Yang keenam, warru'afu, dan mimisan. Nah, ini 6-6-nya ini semuanya minasyaitani, dari setan. Nah, kata Imam Tirmidzi hadisnya gharib, dan kalau Imam Tirmidzi mengatakan gharib saja itu berarti maksud beliau adalah dhaif, dan beliau sebutkan di sini karena hadis ini dari riwayat Syarik ya. Sementara Syarik ini adalah seorang perawi yang dhaif.
Berikutnya babu karahiyati, bab makruhnya ayyuqamar rajul, bahwasanya seseorang itu disuruh berdiri min majlisihi, dari majelisnya, thumma yujlasu fihi, kemudian orang itu malah duduk di situ. Jadi misalnya saya datang terlambat, Pak. Kemudian saya pengen duduk di depan karena saya merasa saya ustadz harus di depan. Kemudian yang sudah duduk saya suruh berdiri, Pak, panjenengan pindah sana, Pak. Saya ustadz, panjenengan tidak ustadz. Nah, seperti itu nggak boleh. Kamu meskipun ustadz, kamu datangnya terlambat, ya kamu ngalah di belakang. Kalau tidak mau di belakang, jangan datang terlambat. Misalnya sholat jamaah, biasanya kan yang di belakang imam kan yang ustadz, yang hafalannya banyak kan, biasanya begitu kan. Nah ini dia biasanya datang shaf pertama, tapi karena dia terlambat, akhirnya dapat belakang. Ya harus ngalah belakang, nggak boleh apa? Menarik-narik orang yang ada, yang sudah ada di depan, karena masjid itu bukan milik seseorang tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Mau berada di depan adalah datang awal. Hadis berikutnya 49 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu, janganlah menyuruh berdiri ahadukum, salah satu kalian, akhahu, saudaranya sesama muslim, min majlisihi, dari majlisnya, thumma, kemudian yajlisu fihi, dia sendiri malah duduk di dalam majlis tadi. Ya, seperti ini menunjukkan ketidaktawadhuannya kepada orang lain. Ya. Kalau kita tawadhu kepada orang lain, ya kita terima apa adanya, nasib kita jatahnya di belakang, yang di belakang, jangan memaksakan untuk di depan. Ya. Dan ini ada hadis yang semisal dengannya, Pak, yaitu hadis maharib. Ittaqu, hindarilah hadhil madzabih, yaitu al maharib. Mihrab ini bukan mihrab yang kita kenal seperti ini, tempatnya imam, bukan ya, tapi maksudnya sudurul majalis, majelis-majelis yang depan. Hindarilah artinya apa? Jangan engkau itu memaksakan diri untuk suka berada di depan. Itu berarti kesombongan atau ketidaktawadhuan. Anda berada di belakang karena terlambat, ya sudah, ngalah saja, tidak harus apa? Berada di depan. Sehingga orang yang suka berada di depan terus gara-gara apa? Dia merasa lebih utama daripada orang yang lain. Nah, itu berarti di dalam hatinya ada semacam apa? Kesombongan atau ketidaktawadhuan. Dan itu dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 750 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu, janganlah menyuruh berdiri ahadukum, salah satu kalian, akhahu, saudaranya, min majlisih, dari tempat duduknya, thumma yajlisu fi, kemudian dia duduk di situ. Qala, perawi mengatakan, wa kana rajulu, dan adalah seseorang, yaqumu li Ibnu Umar, berdiri untuk mempersilahkan Ibnu Umar duduk, fala yajlisu fi, maka Ibnu Umar tidak mau duduk di situ. Jadi misalnya saya datang terlambat, saya nggak dapat kursi, kemudian ada orang yang sudah duduk di kursi, nah, dia kemudian mempersilahkan saya, monggo Ustaz, antum di kursi. Nah kalau Ibnu Umar dimonggokan gitu enggak, antum datang awal, jadi yang lebih berhak duduk di kursi panjenengan. Saya datang terlambat, jadi saya berdiri, ya nggak apa-apa, karena memang apa, jatah saya harus berdiri. Ini tawadhunya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan tawadhu seperti ini perlu kita tiru. Berikutnya babu majaa, bab tentang idza qama rajul, apabila seseorang bangkit min majlisih, dari majelisnya, thumma raja ilaih, kemudian dia kembali ke majelis tersebut, fahuwa ahaqqu bih, maka dia lebih berhak terhadapnya. Jadi kita nunggu Jumatan misalnya, kita berada di shaf yang pertama dekat dengan imam, kemudian kita batal, nah kita keluar untuk wudhu. Ketika balik ternyata sudah ada orang yang menduduki tempat kita, Pak. Nah, kita suruh pergi nggak apa-apa, tapi dengan bahasa yang bagus nih. Mohon maaf Pak, ini tadi tempat saya, silahkan panjenengan pindah, saya kembali lagi ke sini. Tapi paling bagusnya supaya tempat kita tidak diduduki orang, maka adalah kita kasih tanda, ya. Jadi misalnya kita punya peci, nah, pecinya dilepas, taruh di tempat kita, sehingga orang tahu, oh ini ada Pak, pecinya Bapak Fulan, ini berarti dia tempat duduknya Bapak Fulan. Adapun kalau ngecim, itu nggak boleh, Pak. Panjenengan datang ke masjid jam setengah 12, tapi jam 10 sudah pasang sajadah di sini, penakmen, ngecim gitu, itu nggak boleh. Itu yang diperbolehkan adalah yang sudah duduk sebelumnya. Tapi kalau belum duduk sebelumnya, nah, maka itu melanggar sabda Nabi yang lain. Rasulullah bersabda, minan munahuman sabak. Mina itu adalah tempat untuk singgah
bagi siapapun yang mendahului datang ke situ. Jadi orang haji kan rame-rame datang ke Mina untuk mabit di Mina, bermalam di Mina. Nah, siapa yang datang awal dia dapat tempat yang paling dia sukai. Misalnya zaman dulu kan ada pohon-pohon itu. Nah, maka dia berada di bawah pohon, ya dia paling berhak. Tidak boleh kemudian disingkirkan. Kamu rakyat jelata, saya khalifah, maka sayalah yang berada di bawah pohon. Oh, enggak bisa. Mina munahuman sabab. Nah, kalau Mina tempat ibadah seperti itu, masjid tempat ibadah juga sama. Tidak boleh kita kemudian menhajis atau mengkapling tempat di dalam masjid ini khusus untuk saya. Nggak boleh orang lain berada di sini, nggak boleh. Siapa yang lebih awal dialah yang lebih berhak. 2751 dari Wahab bin Hudzaifah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu seseorang itu ahakku lebih berhak bi majlisihi terhadap majlis yang dia duduki, wa in kharaja li hajatihi dan jika dia itu keluar untuk hajatnya, thumma ada kemudian balik lagi ke majlis, fahuwa ahakku bi majlisihi maka dia lebih berhak terhadap majlis tersebut. Nah, yang disebut majlisihi, majlisnya itu adalah tempat yang sudah dia duduki. Kalau belum diduduki namanya bukan majlisihi, cuma dikasih tanda, itu bukan majlisihi. Kalau mau jadi majelis kita ya duduk dulu di situ. Misalnya masang sajadah kemudian sholat dulu, habis sholat kemudian baca Quran dulu 1 juz, nah, baru kemudian keluar misalnya, nanti balik lagi. Tapi kalau hanya masang saja itu bukan majlisihi karena belum diduduki oleh orang tersebut. Berikutnya bab maja'a fi, bab tentang karahiyati makruhnya al-julusi duduk bainar rajulain di antara dua orang, jadi memisahkan begitu, bi ghairi idznihima tanpa izin keduanya. Jadi misalnya saya sudah duduk di sini ya sama Pak Aziz bersampingan, kemudian tiba-tiba ada orang nyerondol di tengah-tengah kita, menyelah-nyelai, nggak boleh. Kecuali kalau duduknya tidak berbarengan, tidak memang ada jedanya, silahkan di tengah-tengahnya. Tapi kalau duduknya ini bersama, maka jangan kemudian tengah-tengahnya dipisah begitu. Kenapa? Karena ketika ada dua orang duduk, itu biasanya karena dia itu ada pembicaraan tertentu, sehingga dia duduk bersama. Kalau dimasuki oleh orang lain akan terganggu. Dan ini Masya Allah, hadis-hadis seperti ini ternyata sangat-sangat bermanfaat ketika orangnya sangat banyak. Kalau orangnya sedikit mungkin kejadian seperti ini nggak ada, Pak. Tapi orangnya ketika sangat banyak, seperti pengalaman kita ketika di Mekah atau di Madinah ketika umrah kemarin itu banyak orang-orang Arab yang melanggar begini. Jadi adabnya orang-orang Arab banyak yang tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah duduk sesama orang Indonesia, tiba-tiba diserondoli begitu. Kita kira waktu itu nyerondoli cuma mau lewat, ya kita persilahkan. Begitu kita persilahkan, masang kursi, Pak. Dalam hati, wah nganyel gitu nanti. Tapi meh muring pripun, Pak? Masa umrah oleh muring-muring. Di masjid malah muring-muring. Kita baru tahu ternyata orang-orang Arab yang kasar-kasar memang ya ada seperti ini. Ya mungkin keturunan Abu Jahal, Abu Lahab nih. Kalau keturunan Nabi SAW, insya Allah tidak akan kalau mengikuti sunnah Nabi tidak akan seperti itu. Nah, kita baca hadisnya 2752 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal berarti haram, lirrajul untuk seseorang, ay yufarriqa untuk memisah baina tsnain antara dua orang yang sedang duduk, illa bi'ilnihima kecuali dengan izin keduanya. Jadi dua orang duduk, kita mau nimbrung di tengah, minta izin. Mohon maaf, boleh enggak duduk di tengah sini? Oh ya silakan. Nah, baru kita duduk di situ, karena berarti kalau dipersilahkan tidak akan mengganggu keduanya. Berikutnya bab maja'a fi, bab tentang karahiyati makruhnya al-qu'udi duduk wastal halqah, di tengah-tengah halaqah. Halaqah itu adalah majelis melingkar, Pak. Jadi kalau ada majelis melingkar, nah itu adabnya tidak ada satupun yang duduk di tengah, meskipun ustadznya tidak duduk di tengah. Jadi ustadznya sejajar dengan mereka, melingkar. Kenapa? Karena kalau kita duduk di tengah, itu nanti kita akan ngasih punggung kepada sebagian orang. Kan melingkar kan? Nah, kalau di tengah berarti ada yang kita punggungi, ini kurang adab. Imam saja ketika memunggungi para jamaah, kemudian selesai sholat jamaahnya, maka disunahkan untuk mutar badan, ya kan? Kenapa mutar badan? Ya karena sudah selesai.
kamu tadi memunggungi makmum karena kamu imam, tapi karena sudah selesai maka silahkan untuk apa? Balik badan. Tapi jangan semua jamaah kemudian balik badan, Pak, karena yang diperlukan cuma imamnya saja ya. Nah, tapi saya jujur nih, dalam bab ini tidak ada satupun hadis yang sahih, adanya satu hadis saja ini diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. Hadis 753 dari Abu Mijlas bahwasanya ada seorang laki-laki duduk di tengah halqah, lalu Hudzaifah mengatakan mal'unun, dilaknat, ala lisani Muhammadin, atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mengatakan la'anallahu, Allah telah melaknat, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada, orang yang duduk, wastal halqah, di tengah-tengah halqah. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Tapi kata Syekh Albani, hadis ini derajatnya dhaif. Mari kita lihat apa ya alasannya Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif. Ini kita temukan, Pak. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim, ala syartihima, hadisnya sesuai syarat Bukhari Muslim alias sahih. Wa aqarrahu Adz-Dzahabi, dan disahihkan juga oleh Imam Dzahabi fi Riyadhi ba'da azwihi li Abi Daud, isnaduhu hasan. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan di dalam Riyadhus Shalihin sanadnya hasan. Nah, berarti banyak yang mensahihkan hadis ini, Pak. Adapun Syekh Albani mendhaifkan, perlu kita cari kenapa, sebabnya beliau apa? Mendhaifkan. Di sini Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya Abu Mijlas itu namanya adalah Lahik bin Humaid. Nah, coba kita cari siapa Abu Mijlas ini. Apakah dia perawi yang thiqat ataukah tidak? Lahik bin Humaid, dia seorang perawi yang thiqah, terpercaya. Qatadah ini seorang perawi yang mudallis, seingat saya. Kalau betul dia mudallis kemudian dia meriwayatkan secara maka ini menyebabkan hadisnya jadi dhaif. Kita cek sekali lagi dari kitab Riyadhus Shalihin. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini sudah ditahqiq oleh Syekh Albani dan juga sudah ditakhrij oleh guru kami Syekh Mahir. Di situ dijelaskan kalau ada yang dhaif. Qultu Abu Mijlas wasmuhu Lahik bin Humaid lam yasma' min Hudzaifah kama qala Ibnu Ma'in wa ghairu. Nah, ini berarti sebab kedhaifannya di sini, Pak. Abu Mijlas dia meriwayatkan dari Hudzaifah, qala Hudzaifah. Nah, di sini sanadnya terputus. Abu Mijlas ini tidak pernah mendengar dari Hudzaifah, tiba-tiba dia meriwayatkan dari Hudzaifah. Nah, sehingga derajatnya dhaif karena sanadnya terputus, lam yasma'. Nah, itu alasan bagi para ulama yang mendhaifkan. Kalau ada satu hadis derajatnya diperselisihkan, satunya mengatakan sahih, satunya mengatakan dhaif, mana yang kita pilih ini? Ada kaidah mengatakan al-jarhu muqaddamun 'ala ta'dil, yang mendhaifkan didahulukan daripada yang mensahihkan. Kenapa? Karena yang mendhaifkan ini paham kenapa dhaif. Nah, adapun yang mensahihkan karena dia belum tahu bahwasanya ada kelemahan di situ. Sama dengan kalau ada barang ini, Pak ya, ini laptop nih. Ada yang memuji laptop ini mantap begini-begini, tapi ada yang mengatakan oh ada kelemahannya. Nah, yang mengatakan ada kelemahannya karena dia tahu. Sementara yang muji-muji karena tidak tahu, maka didahulukan yang menyebutkan cacatnya tersebut. Tapi ringkasnya, karena hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, panjenengan mengikuti yang mana terserah. Panjenengan mengikuti yang hadis ini sahih, silahkan disampaikan di mimbar-mimbar. Tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah karena akan dilaknat oleh Rasulullah. Berarti kalau laknat itu dosa besar, Pak. Ini bukan dosa kecil. Tapi karena ini hadisnya masih diperselisihkan derajatnya, sehingga seperti ini tidak sangat kuat untuk dijadikan sebagai dalil. Sehingga kalau ada yang berpendapat berbeda, maka jangan kita katakan sesat atau salah ya, karena apa? Hanya masalah khilafiyah saja.
Berikutnya babu maja fi karahiyati qiyamir rajul lirrajul. Bab makruhnya berdiri seseorang karena orang yang lain. Jadi maksudnya untuk menghormati seseorang itu tidak usah kita berdiri ketika dia datang, Pak. Misalnya saya sedang pengajian seperti ini, kemudian ada ustadz yang datang, Ustadz Asuri misalnya. Nah, tidak perlu saya kemudian berdiri marhaban Ustadz Asuri, nggak perlu begitu. Cukup saja marhaban selesai, ahlan wa sahlan, tapi masih dalam posisi duduk. Nah, kalau saya berdiri karena ada yang datang bagaimana? Nah, itu karohiyah, makruh. Tapi memang masalah ini oleh para ulama diperselisihkan. Kalau Imam Nawawi mengatakan boleh berdiri ketika menyambut seseorang karena ilmunya atau karena solehnya atau karena keutamaannya. Sementara menurut ulama yang lain tidak boleh sesuai dengan praktek para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang membolehkan juga punya dasar, Pak. Rasulullah pernah di dalam rumah, kemudian putrinya datang Fatimah, beliau senang sekali, beliau berdiri nyambut, ayo dat ahlan wa sahlan, marhaban putriku. Nah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh ulama yang mengatakan tidak boleh, itu ditakwili, Nabi itu berdiri untuk mempersilahkan duduk putrinya di samping beliau. Jadi semacam narik tangannya itu, Pak, monggo-monggo duduk di sebelah saya. Nah, sehingga apa? Tetap saja ini masalah khilafiyah. Kalau saya tetap lebih suka tidak berdiri, Pak. Kenapa? Ini hadisnya 2754. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, lam yakun, tidak ada syahsun seorang pun ahabba ilaihim yang lebih disukai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun begitu, wa kanu, adalah para sahabat, idza ra'auhu, jika melihat Nabi datang, lam yaqumu, tidak ada yang berdiri. Kenapa enggak ada yang berdiri? Lima ya'lamun, karena mereka semuanya tahu, min karahiyatihi, Nabi tidak suka, lidzalika, terhadap hal tersebut. Jadi Nabi lebih suka kamu tetap duduk saja. Nah, para sahabat itu sebenarnya cinta sama Nabi betul-betul, pengennya kalau Nabi datang itu dimuliakan dengan berdiri, tapi Nabi malah menyuruh apa? Mereka tetap berada di tempat, dan inilah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah mengalami dua pengalaman, Pak. Pengalaman pertama, saya salat di Masjid Tegal Sari. Kemudian guru saya datang, Ustadz Muhammad Halim, itu yang punya pesantren baratnya itu. Dulu kan Kiai Naharu Sururi, kemudian Kiai Naharu Sururi sudah wafat, dilanjutkan oleh putranya Kiai Muhammad Halim. Nah, beliau masuk pintu, saya langsung berdiri untuk nyalami beliau. Maka beliau mengatakan, duduk, jangan berdiri. Kemudian karena beliau menyuruh saya duduk, ya saya duduk. Terus beliau yang datang, Pak. Kemudian beliau nyalami saya, masya Allah. Tawaduknya seorang guru kepada murid yang masih muda seperti ini. Padahal beliau usianya sudah jauh dengan saya tentu saja, karena ini antara guru dan murid. Pengalaman yang kedua, saya masih ingat ketika waktu nyantri dulu, itu ada. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.